Yesus menegur Petrus karena menentang Injil. Petrus telah menyebut Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dan Yesus mengatakan bahwa hal itu telah diwahyukan kepadanya oleh Bapa. Tetapi ketika Yesus memberitahu Petrus bahwa ia akan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, yang sepenuhnya penting bagi keselamatan kita, Petrus berkata, "Tidak." Dan Yesus menjawab, "Petrus, engkau tidak tahu siapa yang sedang engkau layani sekarang." Dengan berfokus pada hal-hal duniawi dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan Bapa melaluiku, engkau sedang menentang Injil. Dan Yesus menyebut Petrus, iblis. Pikirkan ini, ketika engkau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, Yesus berkata bahwa engkau diberkati dan bahwa hal itu telah diwahyukan kepadamu oleh Bapa. Tetapi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib, Yesus menyebutmu iblis. Di kategori yang mana Zakir Naik, dan di kategori yang mana Ahmed Deedat. Bagi kalian yang bertanya-tanya, mengapa Zakir Naik tidak pernah sekalipun mau berdebat dengan seorang apologet Kristen berpengalaman, meskipun kami telah menantangnya selama bertahun-tahun, mari saya tunjukkan apa yang akan terjadi jika Naik berhenti menghindar dan benar-benar naik ke panggung melawan seorang apologet Kristen sejati. Argumen favorit Naik adalah tanda Yunus, yang ia tiru tanpa berpikir dari Ahmed Deedat. And that book of Jonah is 1 page. Book of Jonah less than 2 pages. When they threw Jonah overboard, was he dead or was he alive? When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? The storm subsides and a fish comes and gobbles him up. A fish comes and gobbles him up. Dead or alive? When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? On the third day, the fish vomits him on the seashore. Dead or alive? The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? If he died, no miracle. If he dies, no miracle. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. Sekarang, maksud Yesus sudah jelas bagi siapapun yang tidak dengan putus asa mencoba menafsirkan ulang Alkitab agar selaras dengan Islam. Jika seseorang ditelan oleh ikan raksasa di tengah laut, dia tidak akan keluar. Jika dia keluar, itu adalah mukjizat. Demikian pula jika seseorang mati ditelan oleh Sheol, tempat orang mati, dia tidak akan keluar. Jika dia keluar, itu adalah mukjizat. Jadi Yunus keluar dari perut ikan adalah mukjizat, dan Yesus keluar dari Sheol juga adalah mukjizat. Sederhana saja. Namun, para apologis Muslim senang memutarbalikkan kata-kata Yesus untuk mendukung agama mereka. Mereka bersikeras bahwa satu-satunya makna yang mungkin di sini adalah bahwa Yesus tidak akan mati. Karena Yunus tetap hidup di dalam ikan, maka Yesus juga tetap hidup di dalam kubur. Apa yang salah dengan tafsiran Naik dan Deedat? Banyak hal. Tetapi, salah satu masalah yang paling mencolok adalah bahwa Yesus menyebut tafsiran mereka sebagai ajaran setan. Saya akan menetapkan satu aturan. Jika seseorang mengatakan sesuatu, lalu ada dua cara untuk menafsirkan ucapannya. Tetapi dia secara khusus menyebut salah satu tafsiran itu sebagai tafsiran setan, maka tafsiran yang disebutnya setan itu pasti bukan tafsiran yang benar. Yesus menyebut tanda Yunus 2 kali dalam kitab Matius. Dia merujuk pada tanda Yunus dalam Matius pasal 12 dan mengulanginya dalam Matius pasal 16. Zakir Naik dan Deedat selalu mengutip bagian Matius pasal 12. Mengapa mereka tidak membahas apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 16? Mari kita lihat. Matius pasal 16 ayat 1-4. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi Yesus menjawab, pada waktu petang kamu berkata, hari akan cerah sebab langit merah. Dan pada pagi hari buruk sebab langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda kepadanya selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus pergi meninggalkan mereka. Jadi, tanda yang akan diberikan Yesus kepada mereka adalah tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus menurut Zakir Naik dan Ahmed Deedat? Para apologet Muslim ingin kita percaya bahwa Yesus sedang memberitahu orang-orang Farisi dan Saduki bahwa dia akan selamat dari penyaliban, dimasukkan ke dalam kubur dalam keadaan hidup, lalu keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Mari kita baca lebih lanjut. Masih dalam pasal yang sama, Matius pasal 16 ayat 13-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jika Yesus adalah Nabi Islam, ini adalah waktu yang tepat untuk berkata, hei, ada apa denganmu Petrus? Mengapa kamu memanggilku anak Allah yang hidup? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah tidak bisa memiliki anak karena dia tidak punya istri? Tapi bukan itu yang dikatakan Yesus. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa Petrus diberkati dan bahwa identitas sejati Yesus sebagai anak Allah telah dinyatakan oleh Bapa. Apakah ini yang diajarkan Islam? Tidak. Jadi, mengapa Zakir Naik menggunakan kitab ini dan berpura-pura bahwa isinya mendukung Islam? Karena dia berbohong. Tapi dia tidak ingin pengikutnya tahu bahwa dia berbohong. Itulah sebabnya dia hanya mau berdebat dengan orang-orang yang belum pernah berdebat sebelumnya. Dan ini akan menjadi lebih buruk. Pasal yang sama, ayat 21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, Yesus baru saja mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, ia akan dibunuh, dan ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegurnya, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini, Petrus mengatakan tepat seperti yang akan dikatakan oleh seorang Muslim. Tidak, Yesus, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Engkau tidak akan mati. Dan bagaimana Yesus menjawabnya? Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mengapa Yesus menyebut Petrus, muridnya yang paling dipercayai, sebagai iblis? Yesus menyebut Petrus iblis karena Petrus mengatakan bahwa Yesus tidak akan pergi ke Yerusalem untuk mati. Tentu saja, Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus secara harfiah adalah iblis. Ia tidak akan menjadikan iblis sebagai pemimpin para rasul. Dan ia juga tidak mengatakan bahwa Petrus dirasuki oleh iblis. Saya tidak berpikir bahwa iblis tahu bagaimana Allah akan menggunakan penyaliban. Jadi tidak masuk akal jika iblis menentang penyaliban Yesus. Yesus menegur Petrus karena menentang Injil. Petrus telah menyebut Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan bahwa hal itu telah diwahyukan kepadanya oleh Bapa. Tetapi ketika Yesus memberitahu Petrus bahwa ia akan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, yang sepenuhnya penting bagi keselamatan kita, Petrus berkata, tidak. Dan Yesus menjawab, Petrus, engkau tidak tahu siapa yang sedang engkau layani sekarang. Dengan berfokus pada hal-hal duniawi dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan Bapa melaluiku, engkau sedang menentang Injil. Dan Yesus menyebut Petrus iblis. Pikirkan ini, ketika engkau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, Yesus berkata bahwa engkau diberkati dan bahwa hal itu telah diwahyukan kepadamu oleh Bapa. Tetapi ketika engkau mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib, Yesus menyebutmu iblis. Di kategori yang mana Zakir Naik dan di kategori yang mana Ahmed Didat? Apakah mereka berada dalam kategori orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi? Ataukah mereka berada dalam kategori orang yang menentang kematian Yesus di kayu salib? Mereka berada dalam kategori orang yang menentang kematian Yesus di kayu salib. Dan apa yang Yesus sebut bagi orang-orang seperti itu? Bukankah Yesus menyebut mereka iblis? Sekarang, tidakkah Zakir Naik tahu apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 16? Tidakkah ia tahu bahwa Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk mati? Tidakkah ia tahu bahwa Yesus menyebut penafsiran para apologet Muslim tentang tanda Yunus sebagai sesuatu yang dari setan? Tentu saja ia tahu. Namun, ia berdiri di depan kerumunan orang yang mudah tipu, yang belum pernah membaca Injil Matius,
Dan ia meyakinkan mereka bahwa yang sebenarnya Yesus katakan dalam Injil Matius adalah bahwa ia tidak akan pernah mati di kayu salib. Jenis orang seperti apakah yang menghabiskan seluruh hidupnya dengan berbohong kepada orang-orang tentang Yesus? Ketika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya menyesatkan orang, apakah ia sedang melayani Allah ataukah ia sedang melayani iblis? Teman-teman muslimku, Yesus berkata bahwa pengakuan akan dirinya sebagai anak Allah berasal dari Bapa. Tetapi penolakan terhadap kematian dan kebangkitannya berasal dari iblis. Jadi, jika agamamu berdedikasi untuk menyangkal apa yang berasal dari Bapa dan mendukung serta mempertahankan apa yang berasal dari iblis, apakah yang akan Yesus sebut bagi agamamu? Apa yang akan ia sebut bagi nabimu? Dan jika sekarang, setelah engkau melihat apa yang Yesus sebenarnya katakan, engkau tetap menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, jika engkau tak menyangkal kematian dan kebangkitannya, jika engkau tetap mendukung para apologet yang menghabiskan seluruh waktu mereka menyesatkan orang tentang Yesus, apa yang akan Yesus sebut bagimu? Beritahu saya di kolom komentar. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang apologet ini tegas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Petrus ketika menghalang-halangi Yesus yang menyatakan bahwa dia akan mati di salib untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, Yesus katakan, "Enyahlah engkau iblis." Artinya apa, saudara? Bahwa iblislah yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Sebab menurut Petrus bahwa Yesus tidak mungkin mati. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus pasti dan akan digenapi. Yesus mengatakan bahwa dia akan mati untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak apologet Muslim yang sering mengatakan bahwa Yesus tidak mati, katanya, ya. Padahal Yesus katakan bahwa dia akan mati. Nah, bahkan ada juga beberapa dari saudara kita Muslim mengatakan kalian itu menentang apa yang Yesus katakan. Ya, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh seorang Zakir Naik. Bagaimana dia yang menyampaikan bahkan jutaan, bahkan puluhan juta telah mendengar apa yang disampaikan bahwa Yesus itu tidak mati. Nah, apa kata Yesus terhadap hal ini? Yesus katakan mereka itu adalah iblis yang menghalangi kehendak Tuhan yang dikerjakan lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita harus mengakui bahwa Yesus itu mati, disalibkan karena menebus, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita harus percaya bahwa dia juga bangkit dari kematian, dan juga dia adalah Tuhan yang naik ke surga. Katakan dalam Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, maka akan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang seolah-olah percaya dan mengikuti apa yang disampaikan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mengikuti kehendak Allah. Itu fakta. Seperti yang disampaikan Yesus kepada Petrus, maka Yesus yang sama sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah teman-teman, seperti saja apa yang saya sampaikan, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menambah wawasan dan boleh menambah pengetahuan kita. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.